Celote Moyu. Halo semuanya, saya Romo Wahyu melanjutkan pembicaraan kita tentang toxic Christian. Dalam video sebelumnya, saya membahas bahwa pemahaman-pemahaman yang kurang tepat tentang iman Kristiani membuat orang itu menuntut sesamanya seturut ukuran-ukuran itu, dan itu dijadikan hukum yang penting untuk kehidupan. Padahal Tuhan Yesus sendiri, gereja sendiri tidak bermaksud seperti itu, tetapi karena penafsiran yang tidak tepat, dia akhirnya membuat sesamanya mencoba mempraktekkan keyakinan-keyakinan iman yang kurang tepat tadi. Pada kesempatan ini saya mau bicara bahwa salah satu hal yang juga sering menjadi ciri dalam toxic faith atau toxic Christian adalah orang memahami bahwa berkat atau rahmat Tuhan dikaitkan dengan materi-materi, dikaitkan dengan kekayaan, bahwa kalau Allah memberkati maka hidupnya lancar, bahwa kalau Allah itu memberkati maka dia memiliki materi yang banyak, harta kekayaan berlimpah. Kalau Tuhan memberkati maka dia tidak berkekurangan dalam hal finansial dan segala macam. Akibatnya apa? Akibatnya ialah orang melihat karya Allah sebatas pada materi. Misalnya, ketika kita berjuang dan kemudian keluarga kita belum bisa sampai pada situasi perekonomian yang stabil, lalu orang Kristen yang toksik akan mengatakan, lo kayaknya nggak diberkati Tuhan deh, nyatanya hidup lu masih berkekurangan. Karena di kitab suci dikatakan Tuhan itu memberikan berkatnya melimpah dengan banyak kekayaan, dengan banyak harta benda. Seperti Ayub itu mendapat harta benda yang banyak, berkelimpahan, atau Abraham memiliki domba, memiliki onta, memiliki tenaga kerja yang banyak. Nah, orang kadang mengkaitkan berkat Tuhan dengan apa yang dimiliki orang, sehingga rahmat dibatasi dengan material saja. Bisa juga seseorang yang mencari pekerjaan dan tidak dapat pekerjaan, itu dikatakan, itu lo gak diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan, hidupnya dilancarkan. Lo gak dapat pekerjaan, jadi pengangguran, itu pertanda Tuhan gak memberkati kamu. Sering gak kita ngadepin situasi kayak gitu itu? Sering nggak teman-teman semua mengalami situasi yang seperti itu? Saya rasa orang-orang yang seperti ini sempit kuasa Tuhan hanya sebatas materi saja. Saya ingin bertanya, apakah mereka yang hidup di negara miskin, seperti karena korban peperangan, itu adalah orang-orang yang tidak diberkati Tuhan? Karena mereka tidak punya rumah, air aja kesulitan. Lalu saya ingin bertanya, apakah ini artinya orang yang diberkati itu hanya orang kaya saja? Sementara orang-orang yang tidak kaya secara ekonomi maupun secara sosial, itu berarti orang-orang yang tersingkir, tidak mendapat berkat dari Allah. Kalau ini terus kita praktekkan, akan sangat parah, karena anak-anak kita akan memahami dirinya terberkati dengan apa yang ia miliki. Ketika dia memiliki handphone yang harganya mungkin belasan juta, sementara temannya hanya memiliki handphone yang harganya mungkin sekitar 1,1, maka orang yang punya handphone 1,1 itu adalah orang yang tidak diberkati Tuhan. Parah kan? Ketika seseorang berangkat ke sekolah diantar dengan mobil yang bagus, sementara yang lain naik kendaraan online, lalu dikatakan bahwa yang diantar kendaraan bagus adalah orang yang terberkati, sementara dia no. Ini akan menyebabkan ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan bersama. Maka dulu Santo Paulus pernah mengkritik ketika umat Kristen pada masa-masa abad pertama berkumpul dan mereka ingin melakukan perayaan perjamuan Ekaristi bersama. Mereka saling menunjukkan, memamerkan. Ada yang membawa roti kualitas bagus, ada yang tidak, ada yang membawa persembahan banyak, ada yang tidak, dan mereka kemudian terpisah. Kelompok yang the have sama kelompok yang tidak punya apa-apa. Yang the have adalah orang yang terberkati, yang ini di belakang. Kehidupan macam ini akan memecah kita. Kehidupan macam ini sungguh-sungguh menyebabkan
error. Kita ingat dalam kehidupannya, Tuhan Yesus menunjukkan berkat itu dalam beragam jenis. Kalau ingat sabda bahagia, Tuhan Yesus justru memuji mereka yang lemah, mereka yang miskin, mereka yang sungguh-sungguh hidupnya terkena persekusi, mereka yang sungguh-sungguh tertindas. Artinya apa? Berkat tidak sama dengan materi. Berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang dianiaya, berbahagialah kamu, dan seterusnya. Tuhan Yesus ingin mengatakan orang yang terberkati atau yang berbahagia itu tidak sama dengan memiliki materi yang banyak. Bunda Maria dikatakan sebagai perempuan yang diberkati bukan karena dia memiliki kendaraan, bukan karena dia memiliki onta, rumah, atau apapun, tapi dia diberkati karena hatinya baik, karena hatinya mengandalkan Allah, karena dia percaya kepada Allah. Toxic Christian sungguh-sungguh menyebabkan kita mengecilkan makna rahmat Allah, mengecilkan berkat dari Allah dalam bentuk materi. Ketika Anda berjuang dengan segala usahanya dan akhirnya secara ekonomi naik, kemudian memiliki perusahaan, uangnya berlimpah, bisa berjalan-jalan kemana-mana, bisa jalan-jalan kemana saja, dan suatu saat mungkin mengalami bangkrut, kemudian untuk membayar uang sewa rumah saja kesulitan, apakah itu tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Ini pemahaman yang kurang tepat dan tidak boleh dilanjutkan terus dalam kehidupan bersama. Maka pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua bahwa rahmat, berkat, karunia dari Allah melampaui hal-hal materi. Tuhan tidak ingin meninabobokan kita dengan kata-kata berkah, seolah-olah semua fine-fine, seolah semuanya tercukupi. Tidak. Tapi berkat, kebahagiaan dari Allah itu pun bisa terjadi dalam situasi yang sulit. Bahwa ketika orang yang percaya, orang yang beriman, mengandalkan Allah, menemukan Allah, sungguh berpasrah kepada Allah, lingkungannya tidak menguasai dia, keterbatasannya tidak mengkerdilkan dia, kekurangannya tidak membuat dia akhirnya putus asa, tetapi terus berjalan, terus maju ke depan. Itulah iman yang benar yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Maka Tuhan senantiasa mengucapkan sabda bahagia untuk mengatakan kepada kita pengikut-pengikutnya bahwa rahmat, berkat, atau kebahagiaan dari Allah tidak bisa disempitkan hanya dengan materi. Kalau Anda bertemu dengan orang-orang yang mengukur berkat hanya sebatas materi, kita kasihan kepada orang ini. Kita harus bantu orang ini supaya mereka memahami bahwa mereka perlu melihat lebih jauh. Kalau Anda bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, yang hanya membatasi rahmat Tuhan hanya dalam materi saja, kita perlu mendoakan orang ini, bahkan membantu dengan menceritakan, dengan mewartakan, memberi kesaksian kepadanya bahwa berkat Allah itu melampaui hal-hal yang fana, melampaui hal-hal yang sifatnya materi saja. Semoga ini membantu kita semua untuk menjadi orang-orang Kristen yang sehat, bukan toksik, bukan justru menyebarkan hal-hal yang tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan iman sesama kita.